Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kita bisa melihat pernyataan masih bersama Bu Widya, pernyataan terbaru, dan juga seperti apa tanggapan kalian. Silahkan tinggalkan di kolom komentar nantinya ya. Oke, langsung saja kita saksikan pernyataan dari Bu Widya. Pak Panglima TNI disebut preman karena tidak menggunakan pakaian dinas. Itu Pak Listio Sigit dicari-cari tuh. Sama bajunya dengan Pak Listio Sigit ketika hadir Masih bersama Bu Widya, dalam peringatan Hari saudara-saudara. BI. Ya, Sentilan-sentilan kerasnya giliran dan TNI kritikan kerasnya. pakai bajunya sama dengan Listio Sigit. Dibilang preman, tapi kok yang namanya Listio Sigit dicari-cari disapa, giliran pangap yang namanya ini nggak disapa gitu. Ketahuan sampai di sini ya, kalau ada yang orang pro atau non pro. Listio Sigit kan disayang karena sulitnya, maraknya judol sekarang ini menguntungkan banyak pejabat, ya kan? Ya kan? Tapi kalau TNI enggak kan? Ya. Nah, disinilah kita harus tahu ya, kenapa giliran itu tadi bajunya sama-sama batik, sama-sama menghadiri di yang namanya peringatan Hari Bangkir tadi, ya kan? Malah yang namanya Panglima dianggap bangkir, baju preman. Tapi Listio Sigit enggak. Apa yang beda? Apa yang beda? Ada Bapak Kapolri, ada Bapak Panglima. Apa yang beda membedakan Anda? Membedakan Bapak itu di antara keduanya ini apa gitu. Kalau yang namanya Bapak Panglima menggunakan baju batik yang sama dengan Listio Sigit dianggap preman. Seperti preman. Kemudian Listio Sigit ya sama bajunya dengan seorang Panglima, batiknya sama, warnanya sama, kok dianggap raja gitu. Karena kemarin habis mengangkat yang namanya seorang menteri, garang di awal menghapus judol, tapi sekarang mengeluarkan statement judi online itu mati satu tumbuh seribu. Itulah dia yang pernyataan sulit dari Bu Widya, katanya. saudara-saudara. Kita sudah menyaksikannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita lanjut membahas di mana tentang Presiden Prabowo Subianto itu menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin tanggal 2 Desember 2024. Pada sore hari ya saudara-saudara, dan sidang kabinet ini merupakan pertama kali Prabowo melakukan rapat dengan formasi lengkap bersama seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, saudara-saudara. Dan berdasarkan pantauan juga saudara-saudara, para menteri dan pejabat setingkatnya terlihat hadir bergiliran sejak pukul 14.00 atau jam 2, itu waktu Indonesia Barat ya, WIB. Dan anggota kabinet pun langsung memasuki area istana meski sedikit diguyur hujan. Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Pak Oto Hasibuan mengatakan akan banyak permasalahan yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna. Apalagi ini kali pertama sidang kabinet paripurna menteri bersama wamen, wakil menteri ya maksudnya. Dan Pak Oto mengatakan kalau sebelumnya kan sidang kabinet digelar bersama para menteri. Nah, kali ini menteri dan wakil menteri juga diundang dalam pertemuan ini, kata Pak Oto dalam sidang kabinet paripurna. Dan Pak Oto juga mengaku belum mengetahui topik atau agenda yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Namun, seperti anggota kabinet lainnya, ia mengaku akan mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Belum tahu topik yang dibahas. Mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto saja ya. Belum tahu juga kita membahas subsidi BBM atau tidak, kata Pak Oto.
Nah, itu kan sebelumnya saudara-saudara, Pak Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menggelar sidang paripurna kabinet di Istana Kepresidenan di Jakarta pada Jumat 29 November 2024. Nah, pada sore hari ya, sejumlah agenda pun dan strategis akan dibahas termasuk hasil lawatan Prabowo ke 6 negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi juga di mana soal sidang paripurna kabinet tersebut rencananya pasti, ujarnya. Rencananya pasti, kata beliau seusai melantik Maijen TNI Aryo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden di Jakarta pada Jumat pagi. Sidang tersebut pun menjadi momentum mengevaluasi berbagai hasil kerja pemerintah, saudara-saudara, termasuklah itu tindak lanjut dari hubungan bilateral dan multilateral yang terjalin selama lawatan Prabowo ke 6 negara. Lawatan tersebut pun melibatkan sejumlah negara kunci di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Agenda pembahasan meliputi perdagangan, investasi, pertahanan, hingga transisi energi hijau. Dan Pak Prabowo Subianto juga memanfaatkan lawatannya untuk bertemu dengan kepala negara serta pemimpin lembaga internasional ya saudara-saudara, guna memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis global. Beberapa perjanjian penting juga ya, diantaranya perdagangan baru, kerja sama bangun infrastruktur ya pastinya, dan inisiatif di bidang keamanan regional. Selain itu, lawatan Prabowo Subianto juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan visi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah tantangan geopolitik dunia. Iya, kita bantu doa ya saudara-saudara agar segera terrealisasikan semuanya dan berjalan dengan lancar. Dan sampai disinilah saudara-saudara pertemuan kita, pembahasan kita. Kita sudah menyaksikan pernyataan dari Bu Widya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, lalu di sini juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo gelar sidang kabinet paripurna perdana ya, lengkap dengan wakil menteri. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.